cinta, sukacita, kedamaian, dan pencerahan. Jadi makin tinggi energinya, kita akan semakin bergairah hidupnya, bukan ke bawah gitu ya. Yang lucunya ternyata kebanggaan itu justru adalah ciri-ciri kejatuhan kita. Jadi kalau kita udah mulai bangga terhadap sesuatu, kata-kata lainnya yang boleh kita ganti adalah terhormat. Jadi saya merasa terhormat bisa dipanggil sama Pak Tarmidi sama Pak Indra untuk berbagi di sini, bukan kebanggaan. Karena kebanggaan lebih dekat dengan yang namanya kesombongan. Sedangkan kalau honor, kehormatan itu lebih dekat dengan rendah hati. Marah, keinginan, takut, sedih, apatis, bersalah, malu. Dan malu ini menjadi energi yang paling rendah. Makanya jangan sampai kita mempermalukan orang lain. Nah, habis udah gitu, tapi kenapa masih banyak manusia sulit bergerak? Karena kalau kita bicara di sini open-minded, membuka pikiran dan hati untuk menerima masukan dari setiap peristiwa yang mungkin merupakan jalan untuk menemukan titik balik dalam hidup kita. Karena tidak jarang hal-hal yang tampaknya sepele dan diabaikan justru adalah jalan keluar untuk menemukan turning point hidup kita. Dan ini balik lagi harus melatih lagi kepekaan kita. Jadi kadang-kadang kelihatannya kayaknya kok udah mentok gitu ya, tapi ada cercah titik kita menemukan beberapa hal, tapi ya balik lagi karena tidak terlalu peka gitu ya, tidak terlalu kalau bahasa saya tidak terlalu tajam nalurinya, membuat hal-hal sepele justru banyak diabaikan. Jadi mungkin ini saatnya kita balik lagi ke doa, balik lagi. Kita panjatkan doa, kalau seandainya yang masih belum menemukan bagaimana untuk bisa bikin turnaround yang lebih besar lagi dan lebih besar lagi, bagaimana bisa keluar dari segala macam kesulitan, mulai melihat hal-hal yang justru kecil dan sepele, karena jangan-jangan itulah jalan keluarnya kita. Dan kedelapan, kenapa manusia sulit berubah? Ini memang udah alam ya, balik lagi alam nggak bisa bohong, karena manusia lebih suka memakai reptilian brain-nya daripada limbic brain-nya. Dan neocortex ini karena cuman buat belajar, kayak hari ini kita belajar, karena perannya cuma 1 kali dibanding limbic yang 20 kali, dan limbic ini baru mulai terisi pada saat neocortex-nya belajar lebih banyak lagi dan membiasakan diri. Akhirnya karena memang Tuhan menciptakan kita dengan reptilian brain, yaitu sebuah insting untuk bertahan hidup, akhirnya kadang-kadang kita cuma memakai insting saja. Padahal menurut saya insting tidak membuat kita menjadi bisa 10 kali, bisa 20 kali. Namanya insting kan, kita cuma buat bertahan hidup. Padahal kita diciptakan oleh Tuhan bukan untuk bertahan hidup, tapi memberikan hal yang lebih besar lagi yang kita bisa bagi. Dan otomatis kita harus penuhi limbic brain kita dengan belajar dan terus belajar. Jadi di sini ada 4 hal kenapa manusia sulit berubah. Selain cuma memakai reptilian brain, mereka takut kehilangan sesuatu yang berharga, mereka gagal memahami perubahan, mereka percaya bahwa perubahan itu ya tidak menyenangkan dan kadang-kadang tidak masuk akal. Dan mereka memiliki toleransi yang sangat rendah untuk mau berubah. Jadi ini yang membuat manusia sulit sekali berubah. Oke. Oleh karena itu, kalau hari ini kita belajar sesuatu, hari ini saya membagikan. Nah, yang saya bagikan ini ada 10 hal yang membuat kita bisa jadi orang sukses. Jangan langsung dipakai 10-10-nya deh. Coba dulu salah satunya. Kemudian lakukan menjadi sebuah kebiasaan. Sampai 21 kali berulang-ulang, sampai benar-benar masuk ke yang namanya tadi limbik. Nah, karena kalau udah masuk ke limbik, itu akan menjadi luar biasa. Mau dipakai yang mana dulu? Sok silakan. Mau belajar chunking dulu, mau belajar menspesifikkan tujuannya kita, impiannya kita, mau belajar melatih indera kita, mau belajar mempertahankan energi kita tetap ada di atas, pilih.
salah satunya dulu gitu ya. Nanti Pak Tarmidi sama Pak Indra yang akan memilih 5 orang yang akan mendapatkan buku tentang 10 hal ini. Nah, kalau dapat dibaca satu aja bagian, tapi dilakuin sampai menjadi sebuah kebiasaan. Karena kalau udah jadi kebiasaan, tinggal didorong lagi menjadi sebuah nilai, dan kalau udah jadi sebuah nilai, akan menjadi sesuatu yang sangat mudah untuk kita lakukan. Dan dua lagi, bagaimana menghindari penundaan, tarsok gitu ya. Kata lainnya adalah procrastination. Ada satu kalimat yang bagus dari Richard Bandler waktu kemarin, waktu itu tahun saya lupa 2011 saya ketemu beliau di Orlando. Dia bilang gini, menunda itu kata lainnya adalah membuang energi. Dia bilang gitu. Saya tanya dong, maksudnya membuang energi? Waktu kita tunda, ada pemikiran yang akan masuk ke dalam diri kita. Kayaknya, aduh kapan ya? Udah nanti aja deh. Percayalah kawan-kawan, yang Anda pending itu ada di pikiran Anda. Karena kalau nggak diselesaikan, ini dia jadi PR. Dan PR di kepala Anda ini kalau nggak diselesaikan, membuat energi kita kekuras gitu loh ceritanya. Jadi, apa ya, yang asik nih kata-katanya gini, tidak melakukan apapun adalah kesalahan besar manusia. Jadi lebih baik kita ngelakuin walaupun hasilnya salah. Contohnya misalnya gini, saya mau ngobrol sama siapa ya? Bu Eka deh. Bu Eka, kira-kira kalau saya pernah berselisih paham dengan partner saya sebanyak 50 orang. Kira-kira berarti Gendro ini tidak disenangi oleh banyak orang atau gimana ya Bu Eka? Belum tentu. Belum tentu. Yes. Dan saya bisa nunjukin juga ada 50 orang lainnya yang suka dengan Gendro. 50-50 nih Bu. Ada 50 yang tidak cocok, ada 50 yang cocok. Gitu loh ceritanya. Nah, pertanyaannya adalah, karena saya tidak mau menunda keputusan saya, sekarang saya punya pengalaman bagaimana untuk tidak bercekcok lagi dengan partner dong Bu. Karena saya punya pengalaman nggak enak dengan 50 yang pertama kan ceritanya. Nah, sedangkan ada banyak UMKM yang justru menghindari berpartner karena nggak mau ribut gitu loh ceritanya. Lah, kalau nggak mau ribut kan berarti nggak pernah akan ribut, betul kan Bu? Kalau nggak pernah akan ribut berarti tidak tahu bagaimana solusinya untuk menyelesaikan ributnya itu gitu loh ceritanya. Jadi apa ya? Akhirnya saya menangkap satu perkataan Bandler adalah gini, buat salah justru mengasihkan Bu Eka. Karena justru ya, kalau kita semuanya itu benar, hidup itu membosankan. Contoh ya Bu, dia bilang gini, ikat tali sepatu sekarang apakah kita bisa salah lagi? Kan enggak. Udah pasti benar ikat tali sepatu. Karena kita udah berkali-kali salah awalnya gitu loh ceritanya. Jadi Bu Eka, jangan khawatir Bu dengan kesalahan-kesalahan yang mungkin masih akan terjadi. Itu bagian untuk bisa membuat kita lebih besar lagi. Ya, oleh karena itu, ayo bikin salah lebih banyak lagi gitu loh. Jangan takut untuk bikin salah gitu loh. Sehingga kita apa ya, penundaan ini kata lainnya adalah karena kita nggak mau salah, nggak mau resiko, nggak mau ini, nggak mau ono gitu loh, nggak mau memprioritaskan gitu loh. Jadi sekali lagi saya bukan orang yang suka nunda. Oleh karena itu Pak Indra, Pak Tarmidi, kalau tantangan dikasih ke saya malah menantang diri balik kalau bisa lebih cepat gitu loh, supaya saya nggak menunda-nunda gitu loh. Jadi Pak Tarmidi bilang, Pak Gendro minggu depan ya. Oke. Karena kalau Pak Tarmidi bilang bulan depan Pak, ini slide baru bulan depan Pak saya kerjain Pak. Kalau Pak Tarmidi bilang minggu depan ya, berarti minggu depan baru saya kerjain. Tapi kalau Pak Tarmidi bilang, Pak Gendro 2 hari lagi bisa, berarti 2 hari lagi saya kerjain gitu loh ceritanya. Jadi Pak Tarmidi, saya ngaku nih Pak, baru tadi pagi Pak slide-nya selesai Pak. Siap, bukunya udah jadi gitu ya, bukunya udah jadi tapi slide-nya belum. Nah, slide-nya jadinya kapan? Sekali lagi. Jadi saya suka menantang diri saya untuk segera mengerjakan ini selesai gitu. Dan oleh karena itu saya suka declare gitu loh, declare ke teman-teman gitu ya, bahwa misalnya saya akan mengasuh YouCoach Academy, di mana setiap hari saya akan memberikan tips dan trik buat para pengusaha gitu kan ceritanya. Setiap hari jam 7 kurang, jam 7 lebih, kurang lebih jam 7, ya ini akan bantu saya memposting dan menyiapkan captionnya.
Dan Yani udah teriak, Pak, ini postingannya udah mau habis. Oke, masih ada 9, karena begitu saya bikin, sekali bikin bisa 70, 80. Kemudian dikasih lagi. Jadi saya udah terbiasa untuk tidak banyak menunda dengan mencari tahu mana yang prioritas dan mana yang tidak, gitu loh ceritanya. Dan yang terakhir, tadi ada action now, dengan memberikan reward pada saat Anda sudah bertindak, konsekuensi penundaan, karena makin ditunda-tunda, makin PR-nya makin banyak, rencanakan tindakan Anda, kerja tugas yang lebih mudah, konfirmasikan deadline dan patuhi, dan mulailah lebih cepat lagi untuk supaya kita bisa ngerjakan yang lain. Oke, dan terakhir, kalau sudah ada fobia atau trauma, kata lainnya, saya nggak bisa ngomong banyak hari ini, saya cuma bilang, reprogramlah otak kita terhadap apa yang mengganggu di kepala kita. Karena reprogram itu kata lainnya bisa mendoktrin diri kita dengan kata-kata yang lebih baik. Tapi menurut saya Anda bisa, kalau sudah banyak trauma atau fobia, Anda bisa mencari hipnoterapis yang Anda kenal untuk membebaskan trauma Anda tersebut. Kira-kira itu 10 hal yang saya bisa bagikan malam ini. Mudah-mudahan Anda semua bisa melakukan lebih banyak lagi daripada apa yang kita pelajarin hari ini. So, segera juga cari mentor Anda, cari coach Anda, cari motivator Anda sekarang untuk mendorong Anda lebih keras lagi mencapai tujuan Anda. Sekian dan terima kasih waktu dan tempat, saya kembalikan lagi kepada Tata Remedi. Terima kasih teman-teman. Oke, luar biasa. Saya kasih reaksi dulu ya. Oke, tepuk tangan buat Coach Gendro. Ini luar biasa, nggak kerasa kita sudah jam 21 ya. Sudah lebih di laptop saya lebih 4 menit. Tapi sejenak kita memberikan kesempatan, kita coba lihat dulu yang di chat Zoom. Ini apresiasi Pak Coach Gendro ya, mungkin hanya apresiasi. Mungkin kita berikan satu peserta yang volunteer yang ingin memberanikan diri bisa menceritakan apa insight atau hikmah yang dirasakan dari 10 rahasia sukses, rahasia orang sukses yang diceritakan oleh Coach Gendro secara sistem terbalik ya. Kenapa orang gagal dan bagaimana membangun growth mindset. Ayo. Siapa yang memberanikan diri akan dapat hadiah e-book dari Coach Gendro. Nah, oke. Apa yang bisa didapat dari materi ini yang berkaitan dengan bisnis yang udah Bapak Ibu jalankan ya. Bukan perasaan, tapi yang berhubungan dengan bisnis yang Bapak Ibu jalankan atau profesi yang Bapak Ibu jalankan. Oke, monggo silakan. Kita berikan kesempatan. Silakan mengaktifkan mikrofonnya langsung menyampaikan. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oh, boleh deh. Oke, Bu Esta. Iya. Silakan, Bu. Selamat Anda akan menerima e-book ya. Sebenarnya mendengarkan Coach Hendro membagi materi itu jauh lebih berharga buat aku. Coach Hendro penjelasannya itu tahu betul apa yang dirasa, apa yang alami oleh kita. Jadi saat Coach Hendro, benar ya Bu Eka ya begini. Iya benar Coach. Benar ya begini ya. Iya Coach. Gitu. Jadi apa yang diomong itu tanpa aku jawab tuh Coach Hendro itu udah paham apa yang terjadi dan harus bagaimana. Jadi saat Coach Hendro menjelaskan itu membuka pikiran bahwa aku harus lakukan, aku harus berani, pasti ada tantangan. Yang tidak suka banyak, yang suka juga ada. Seperti Coach Hendro tadi bilang, kita harus memberanikan diri. Karena kalau kita tidak memberanikan diri, kita tidak akan tahu. Itu sih, Mas Tarmizi. Makasih banyak, Coach Hendro. Selamat ya. Nanti Ibu kirimkan nomor WA-nya khusus ya, Japri ya. Terima kasih banyak. Ke admin ya, ke admin SKI ya. Oke, Siap. Ibu sudah masuk member belum? Ke grup member belum? Belum sepertinya. Oke, silakan Ibu. Tadi aku masuk ke undangan Coach Hendro yang di grup
Itu Iya, Coach Berry siap. inkubator. Ya, silakan Ibu nanti follow Instagram kami Siap. SKI Digital Marketing. Di situ ada link tree ya, link untuk join. Ibu mau join sebagai member, Ibu dan lain-lainnya. Nanti kita akan lebih banyak kolaborasi dengan Coach Gendro. Kita akan kirimkan e-books yang sudah disediakan oleh Coach Gendro. Oke, baik. Kita beri kesempatan kedua. Coach masih bisa bertahan ya? Silakan Pak. Ya, yang kedua Pak Ray ini yang sudah raise hand. Silakan Pak Ray. Open mic, langsung sampaikan. Ini Ray ini siapa ya? Pak Rangkuti bukan? Ray Rangkuti dari Batam bukan ini? Silakan open mic Pak. Silakan di ya, oke. Tes Pak, Ya, masih di mute. terima kasih kesempatannya para coach. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam berbahagia. Ya, saya Rai dari Tangerang. Kebetulan saya lagi coba untuk membuka bisnis kuliner. Ya, keterkaitannya dengan tadi coach Gundo yang diutarakan itu mengenai apa tadi cangki ya. Cangki. Saya sih sebenarnya mengenai perluasan baik secara horizontal maupun vertikal bahasa saya Pak ya, mohon maaf ya. Jadi saya memang baru membangun satu menu, itu adalah di nama warung saya Warung Lado Ijo, lalu saya membuka menunya itu menu ayam lumut ya, ayam dengan bumbu ijo. Nah, saya memikirkan ketika nanti usaha saya ini ya dengan ayam Lado Ijo ini, ayam lumut ini stabil sudah berjalan, saya sudah memikirkan mengenai tadi tuh perluasannya atau diversifikasi kalau bahasa saya, diversifikasi tetap ya dengan bumbu ayam hijau dengan bumbu cabai hijau, tapi saya perluasan diversifikasi dengan bebeknya atau mungkin nanti dengan seperti dagingnya. Nah, kalau secara vertikalnya saya naik ke atas, bahasa kami vertikal ya Pak ya. Mungkin Bapak tadi ada di atas lagi apa nih gitu kan. Ya, kalau saya bahasanya horizontal dan vertikal gitu ya. Ya seperti misalkan kebutuhan sabun mandi, ya konsistennya apa, odol, sabun gitu ya Pak ya, sampo, mungkin seperti kondisioner kan gitu ya Pak ya. Lalu sikat gigi, itu kan satu keterkaitan berarti kebutuhan konsisten alat kebutuhan mandi gitu Pak. Lalu ke atasnya lagi apa. Jadi saya jadi teringat betul nih Coach. Saya terima kasih sekali dengan adanya bimbingan seperti ini, dengan adanya webinar seperti ini. Ini sangat membantu sekali buat saya, jadi membuka sekali. Maklum aja saya udah lama sekali tidak makan pendidikan gitu ya. Jadi karena lagi kondisi pandemi gini saya harus banting setir, harus mencoba untuk membuka kuliner gitu. Jadi mohon maaf mohon jangan sungkan-sungkan kepada para coach agar selalu memberikan bimbingan edukasi yang terbaik yang tentunya selalu berkorelasi dengan apa-apa para UMKM khususnya seperti kami ini, agar ya terbukti menjadi tujuan UMKM yang bisa naik kelas itu. Terima kasih Coach kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ray. Oke, Pak Ray ini saya share sedikit Pak. Kira-kira bukunya kayak gini Pak. Pak Tarmidi, mic-nya ketutup Pak. Ya, oke. Silakan Coach. Jadi ini kira-kira buku yang buat dibaca, sangat gampang buat dibaca menurut saya. Desainnya juga udah dibikin sederhana. Jadi jangan sungkan untuk segera daftar jadi membernya SKI untuk bisa dapetin ini. Oke, terima kasih Coach. Kita biar adil Coach, satu lagi Coach. Ini kita lihat siapa yang serius menyimak dari awal dan terinspirasi nih. Pak Sudirman. Oke, ada Pak Sudirman. Monggo Pak Sudirman. Open mix, Pak. Silakan. Inspirasi yang terkait langsung Pak ya dengan profesi atau usaha yang sedang dijalankan. Silakan. Suaranya nggak kedengaran Pak Sudirman. Oke. Kedengaran belum? Ya, oke. Jelas Pak. Silakan. Saya coba merintis untuk ekonomi umat melalui retail syariah minimarket syariah. Saya melihat dari 10 ini istilahnya saya katakan siap untuk berubah. Siap untuk berubah, siap untuk lebih rinci,
siap untuk lebih teliti, siap untuk bersyukur, siap untuk melihat potensi diri, siap untuk berinovasi, siap dengan kritik. Jadi saya tertarik, kritik sama dengan jamu, biasakan pahitnya untuk dapat khasiatnya. Siap untuk bersyukur terakhir. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Sudirman. Oke, baik. Berhubung waktu kita sudah di penghujung acara, dan kita ini biar tambah penasaran dan tambah kangen gitu, Coach Gendro nih. Jadi silakan Anda join di next event bersama Coach Gendro, dan mungkin nanti juga Coach Gendro akan mengundang gerbong para mentor nih, ya. Jadi sebenarnya siapa di balik Coach Gendro yang mendukung Coach Gendro sukses, siapa yang mendukung siapa Coach Gendro sering tampil di webinar bersama BRI Inkubator gitu kan. Kemudian nanti akan kita lihat mungkin di kesempatan berikutnya, langsung simulasi aja Coach, aplikasi coaching online itu seperti apa sih gitu kan, biar semakin kepo, semakin banyak yang join di forum kelas bisnis, belajar bisnis bareng bersama SKI dan YouCoach ke depan. Oke, Coach, thank you atas kesempatannya. Closing statement, Coach. Mungkin inspirasi buat kita semua. Oke, saya closing statement-nya gini. Saya percaya kalau banyak orang yang jarang mau berbagi adalah orang-orang yang stoknya sedikit, Pak Tarmidi. Jadi bahan-bahannya, rezekinya juga sangat sedikit. Jadi saya percaya buat orang-orang yang suka berbagi karena dia tidak takut kehilangan rezeki. Dan saya percaya dengan kita saling berbagi di malam hari Minggu sama Pak Tarmidi, di Pak Indra, Pak Ananta juga di Belajar Bisnis bareng SKI, saya percaya kita akan dapat rezeki yang lebih berlimpah. Mudah-mudahan kita bisa terus berbagi untuk teman-teman kita di negara ini supaya kita juga bisa berkontribusi memajukan negeri ini dengan apa yang kita lakukan. Terima kasih Pak Tarmidi. Selamat malam buat semuanya. Oke, mari kita berikan applause dan reaksi kepada Coach Gendro dengan klik reaction ya. Saya mengirimkan dengan kata tanda hati gitu. Artinya mencintai partner dengan sesungguhnya karena kita punya niat baik yang sama agar hatinya selalu tersambungkan untuk mau berbagi gitu ya. Ini kalau kita mengundang coach ini dihitungnya per jam nih, 1 jam ini 1,5 juta gitu. Dikali aja kalau seharian kadang-kadang kena patokan tarifnya itu 10 juta Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kehadiran beliau di sini karena keterpanggilan kita. Kita tidak melihat kepentingan ekonomi di baliknya, yang penting ilmu yang kita berikan bermanfaat, itu menjadi amal kita yang bisa nanti kita membuat kita bawa ke akhirat nanti ya. Baik, mungkin next event bisa dibantu dari Coach Indra, next event dari SKI ini. Nah, oke. Nah, minggu depan saya di-challenge oleh Coach Indra sama Coach Ananta. Pak Tarmidi harus tampil gitu kan. Nah, jadi nanti minggu depan coba kita share pengalaman kita bagaimana mempertemukan sebuah ide bisnis yang real, bukan khayalan, ide bisnis yang real. Kemudian bisnis itu ditulis secara singkat, kemudian bagaimana mewujudkan ide bisnis itu dengan bisnis model atau model bisnis yang konkret, gampang dilihat, dengan 5 menit orang tertarik untuk membantu merealisasikan ide Anda gitu. Nah, kira-kira seperti ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang berkeinginan untuk mendapatkan materi yang telah disampaikan dari kelas Belajar Bisnis bareng SKI, silakan chat admin kami dan tidak sungkan-sungkan untuk kita terus bisa bersama-sama dan lebih efektif share informasi. Silakan Anda join. Kalau Anda belum join ke WA Group, silakan Anda follow Instagram kami SKI Digital Marketing. Di situ ada link untuk Anda join ke member. Ketika Anda sudah join di member, berarti Anda tinggal menunggu sharing informasi secara otomatis, tidak perlu Anda mendaftar kembali.
Oke, demikian saya atas nama moderator, salam kenal bagi yang baru join. Saya Tarmidi dari SKI Foundation dan juga aktif di inkubator bisnis IPB. Kita berkolaborasi. Terima kasih kepada Coach Gendro, Coach Indra, Coach Ananta. Semoga apa yang kita perbincangkan malam hari ini memberikan manfaat dan berkah buat kita semua. Kami akhiri, apabila ada yang kurang berkenan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Salam. Terima kasih. Salam sehat semuanya, Bapak Ibu semua. Mantap. Terima kasih Coach Gendro. Ya, Pak Indra. Thank you. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you!